Gimana semester baru ini? Semester baru ini cukup semester 2 cukup melelahkan ya teman-teman karena biasanya memang semester genap itu cukup capek ya gitu. Jadi emang kemarin cukup susah untuk ngatur jadwal dan kebanyakan tuh ini sebenarnya aku kalau nggak DWU hari ini tuh nggak tahu kapan lagi bisa DWU karena hmm, apa kayak sekarang tuh aku kuliah padat banget kan dari bener-bener dari pagi sampai siang sampai jam 2 bahkan kemarin sampai pulang jam 4 dan abis itu tuh selalu ada rapat bahkan kayak kemarin juga pulang pulang pulangnya malam banget karena harus rapat gitu jadi kayak gitu gitu makanya aku agak agak jujur agak hektik sedikit gitu tapi aku suka. Gitu semangat juga teman-teman kalian juga gimana eh sekarang udah 2025 ya. Udah Hamin. Hamin berapa berarti? Hamin berapa sih? Aku nggak tahu. Baik berkat doa kau, Masya Allah. Terima kasih sudah eh, sudah kusnuzon. Cuman keteteran sama uprak. Hah, semigep. Semigep guys. Kok putih temboknya sedang diculik kah? Enggak teman-teman ini adalah habitat asliku satu satu semester 1 tahun sekarang. Oh gitu. Adik gue yang 5 tahun lompat-lompat ke genangan ngeliatin lu kau ya emang biasanya anak kecil tuh emang katanya ya aku juga nggak tahu sih cuma emang katanya anak kecil tuh kayak bisa ngebedain gitu loh mana orang baik mana orang jahat gitu dan mungkin dia ngelihat aku sebagai orang yang sumpah ngelik. Masih ngelik nggak? Masih masih patah-patah nggak? Mas masih sumpah masih patah-patah nggak? Sumpah. Ini enggak, masih ngelag nggak? Masih ngelag nggak? Ngelag nggak? Suaranya mirip Imro Atus. Udah enggak. Laptop kamu yang bikin lag. Ya, bener banget. Enggak sih. Laptopnya ini laptop laptop mahal guys. Jangan kayak gitu guys. Ih, parah banget mending gak usah on cam. Lag lagi. Sumpah. Lag nggak? Lag nggak? Enggak ya udah. Iya gitu. Jadi 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 apa? Ya udahlah aku males ngomong. Ya udahlah gitulah pokoknya. Oke, teman-teman. Jadi, aku akan sedikit bahas soal iDrop paket 8 berarti ya. Tapi kan di namanya iDrop 22. Rencananya mau tutup asrama apa kos? Aku prefer kos. Aku prefer kos. Gitu. Oke, nanti soal itu kita bahas di akhir. Karena ini sudah pukul 22. Ya, jadi kita harus agak cepat nih mengerjakan soalnya. Karena kalian juga harus istirahat gitu. Jadi kita bakal bahas soal airdrop paket 8 di bagian PBM-nya gitu. Aku rasa sih ini kayaknya mungkin masih agak sederhana ya, tapi ya boleh lah. Ya ini buat kalian gampang lah gitu. Kemarin aku coba ngevote temen-temen apakah mau airdrop atau mau DWU apa namanya? Mau DWU apa ya? EYD. Sumpah ngelag. Ah capek. Bentar-bentar. Kok gitu ya guys? Kok gitu ya? Iya iya, sumpah katanya gitu ya. Itu suara gimana sih?
Emang guys. Kagak bisa on cam lagi. Udah bisa. Sumpah. Sekarang sekarang masih kayak penjual bakso borak enggak? Sekarang sekarang masih kayak penjual bakso borak enggak? Aman. Udah, nanti kalau kayak bakso borak lagi bilang ya. Gitu ya. Jadi kita bakal bahas soal airdrop ini 8. Oke, apakah sudah siap teman-teman? Sudah siap teman-teman? Kalau sudah siap boleh bilang 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 fufu fafa fufu fafa. Boleh ketik fufu fafa fufu fafa. Mau jawab boleh 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 boleh. Fufu fafa fufu fafa fafa. Ya, ada fufu kava gitu ya. Kok Mulyono sih? Cubianto. Ih, lucu banget lagi. Iya deh, Cubianto. Coba ketik 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 Cubianto teman-teman. Ketik Cubianto. Cubianto. Oke, oke. Kita mulai dari nomor satu. Ingat ya teman-teman, ketika mengerjakan soal, usahakan, entah itu PBM, entah itu PPU, teman-teman tolong usahakan untuk biasakan baca soal terlebih dahulu. Jadi, jangan baca teksnya keseluruhan. Baca dulu opsinya, habis itu cari kira-kira apa yang dipertanyakan oleh soal, informasi apa yang perlu dicari oleh kita gitu. Ya maaf guys kalau 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 aku jarang DWU ya maaf ya. Oke, 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 lanjut dulu. Oke, kalimat yang tergolong kalimat logis adalah ada yang mau jawab nomor satu? Siapa yang mau naik? Cubianto, Cubianto. Siapa yang mau naik nomor satu? Boleh. Siapa siapa mau naik? Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke. Coba. Boleh, boleh, Ayu, boleh, boleh on mic. Halo, halo, Kak. Halo, kedengeran nggak? Halo, belum kedengeran sih. Serius, Serius? serius, tapi kok jawab? Bagus, bagus. Pintar, pintar, pintar. Berarti kita menguji kefokusan di sini. Oke, oke. Mantap, mantap. Boleh, Ini Ayu ya, mau nomor satu. sebenarnya sebenarnya aku nomor satu salah sih. Soalnya bingung sama soalnya Hmm, maksudnya apa. oke. Kan aku jawab setahu aku dulu ya. Kalimat Oke. yang tergolong kalimat logis adalah, berarti kan dia nanya kalimat yang tergolong logis, nggak ada kecualinya dong. Nah, aku lihat langsung dari opsi kalau ngejawab pasti opsinya dulu. Nah, itu tuh aku ngurutin dari 6, 7, 9, 10, 15. Nomor 6 itu kan, kata-katanya, "Di balik keindahan pulau yang menyita perhatian wisatawan lokal dan mancanegara itu kan benar, itu jadi keterangan menurut aku. Warga warga itu subjek, terus berjuang, itu kan kayak predikat ya, jadi kayak sesuai aja gitu menurutku. Kayak nggak ada yang aneh gitu. Nah, terus, di kalimat 7, meski bukan hal yang baru, fenomena alam itu makin sering terjadi dengan dampak yang kian meluas. Nomor 7 tuh menurutku juga kayak sama aja gitu, kayak meski bukan hal baru berarti kan keterangan, fenomena alam itu kan fenomena alam itu makin makin sering itu subjek terjadinya itu kan, predikat intransitif. Nah, terus yang bikin aku bingung itu antara 9 dan 10. Tadinya aku nggak Hmm. melihat kalimat 10, aku cuma ngeliat kalimat 9, itu pekan sebelumnya kan koma, pekan sebelumnya, koma, warga mendapati alat berat beroperasi secara ilegal di Pulau Biawak. Aku salahnya tuh di sini aku mikirnya itu, keterangan aposisi. Nah terus, dan aku nggak sadar kalau nomor 10 itu sebuah eskalator mengeruk, itu kan salah ya, kan, mengeruk koma, itu kan predikatnya transitif, berarti kan harusnya langsung, eee, apa ya, objek gitu kan, hasilnya langsung objek nggak ada koma. Tapi kan itu kalau ditanya kalimat yang tergolong kalimat logis kecuali, makanya aku salah di situ.
Oke, Jelas ya? berarti eh, jawabannya adalah nomor apa tadi? Jawabannya tuh yang D. Nomor satu itu yang jawabannya D. Kalau dikunci jawaban D, I. tapi aku malah jawab C. Oke. Oke, terima kasih Ayu. Ayu mau masuk mana yuk? Ya, psikologi tahu. Psikologi UGM kan ya? Ya, dia lupa lagi. Psikologi UI ya? Oh iya. Ya, maaf Dia deh, lupa yang lagi. pergi Ah, kan males lah. psikologi. Tapi kan kalau masuk psikologi UGM juga kan amin. Amin kan? Amin, amin, amin. BTW Amin. Kak, Hilman. aku udah TO loh. Aku udah TO loh. Aku TO TO. pertama kemarin. Oh, Iya, TO. Oh iya, terus makanya chatnya dibales makanya. Chat dianggurin doang. NGL nggak ya nanti dibales. Chat dianggurin, NGL nggak dibales. Astagfirullah teman-teman, maaf ya. Maaf ya teman-teman, karena aku benar-benar sibuk banget. Sumpah nggak bohong, sibuk banget gitu. Sama aja kayak Gitu. Kamala. Padahal udah pakai kode urgent Kak, urgent. Iya, karena kita beneran, aduh, aduh guys, kalian harus, ya nanti kalian ngerasain lah. Jadi mahasiswa sibuk abis sampai bener-bener, sibuk, pokoknya sibuk. Sibuk. Nanti aku cek ya, aku cek. Oke. Intinya gitu, Oke. aku nggak ngerti sama nomor satu. Oke, oke, oke. Oke, baik-baik. Bagus banget nih, Ayu, jawabannya. Tadi kan sebenarnya jawabannya adalah D, cuma bener banget sih, ini memang ada kesalahan di pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya yang salah bukan kalian, teman-teman. Ini memang salah pertanyaannya. Seharusnya memang di sini ada kecualinya ya. Ada kecualinya di sini. Nanti mungkin Neva boleh di ini ya, boleh di screenshot atau apa gitu supaya nanti dikasih ke apa Kak Dikanya biar dikoreksi. Yang ini perlu ada kecualinya karena ini tuh sebenarnya dicari yang enggak logisnya gitu. Coba ketika kita mencari kalimat yang logis, ketika kita mencari kalimat yang logis, yang perlu kita perhatikan itu apa teman-teman? Apakah hanya selalu selalu harus harus selalu pola kalimat ketika kita ngomongin soal kalimat logis? Oke, kehematan, apalagi efisien, efektif, ada 7 ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kalimat logis, itu mirip-mirip kayak kita dipertanyakan mana kalimat yang efektif. Jadi dia mirip-mirip, cuma kalimat logis juga kadang dia ada yang memang pertanyaannya tuh lebih ke makna gitu. Maknanya tuh kayak gimana? Apakah logis atau enggak gitu. Jadi banyak banget aspek yang perlu kita lihat. Kita lihat coba kalimat 6. Ini teman-teman mau kita lihat satu-satu kalimatnya atau mau langsung dibahas yang nomor opsi D? Mau gimana? Mau dibahas satu-satu? Oke. Kita lihat kalimat 6. Kalimat 6 ini kan ini ada di balik keindahan pulau. Nah ini, coba teman-teman yang benar nulisnya gimana? Di balik apa? Di balik. Nah ini kadang masih suka ada NGL yang nanya, ini di balik nih. Yang bener yang mana? Masya Allah. Konteks ini loh. Konteks ini loh. Dalam konteks ini yang bener di mana? Di baliknya dipisah apa disatuin? Ya, dipisah. Dipisah ya. Karena ini itu adalah dia posisinya sebagai apa? Di sini sebagai apa? Repo, repo, preposisi. Ya, benar banget. Jadi dalam konteks ini itu harusnya dinya dipisah karena dia itu sebagai preposisi ya, bukan sebagai imbuhan penanda pasif gitu. Nah, di balik keindahan pulau yang menyita perhatian wisatawan lokal mancanegara. Nah, teman-teman, ini mancanegara nulisnya udah benar atau belum? Mancanegara atau harus mancanegara? Udah benar.
Coba ini materinya materi apa? Kenapa harus ditulis gabung? Karena apa? Hmm, ya, kata bentuk terikat. Mana kata bentuk terikatnya di sini? Kata bentuk terikatnya di sini mana? Benar, manca. Ih, terharu sih guys. Kok aku terharu ya ngeliat kalian. Ih, terharu guys. Pinter-pinter banget guys. Udahan deh, gak usah DWU deh. Kamu udah pada pinter guys. Itu ya. Jadi siapin tisu. Nggak ada lagi. Lah. Ya, jadi mancanegara udah benar. Ini di sini dari sini sampai sini itu kan jadi keterangan ya teman-teman. Jadi keterangan. Warga, bener banget ini jadi subjek, terus berjuang jadi predikat di bawah bayang-bayang krisis iklim dan kerusakan lingkungan akibat nah, ini kan bisa jadi keterangan. Jadi intinya kalimat 6 itu logis, udah benar. 7, meski bukan hal baru, ini kan dia keterangan ya. Fenomena alam itu makin, coba, ini kata bakunya makin atau semakin? Makin atau semakin? Pinter, kata bakunya itu adalah makin ya. Jadi semakin itu nggak baku ya teman-teman. Yang bakunya adalah makin. Sering terjadi, makin sering terjadi dengan dampak yang kian luas. Ini juga udah benar. Warga percaya, ya mungkin ini bisa jadi keterangan. Kondisi ini dipicu krisis iklim dan praktik. Coba ini. Ini harusnya praktik atau praktek teman-teman. Ini harusnya soalnya nanti ya, tapi ya udah kita bahas kali ya. Praktik atau praktek. Ah, benar. Ingat-ingatnya adalah teman-teman nggak ada yang namanya praktekum. Adanya praktikum kan, praktikum. Sama kayak apotik atau apotek. Adanya kan apoteker, bukan apotiker gitu. Jadi apotek praktik gitu. Nah, pembabatan mangrove secara ilegal untuk kepentingan proyek reklamasi dan pembangunan resor wisata udah benar. Oh, kita cek kalimat 8. Padahal kan nggak ada opsinya. Oke, maaf. 9. Pekan sebelumnya, keterangan warga mendapati alat berat berproses. Nah, ini. Pulau Biawak, teman-teman. Apakah P-nya di sini harus kapital? Apakah P di sini harus kapital, teman-teman? Kenapa harus kapital? Betul sekali, karena ini adalah unsur geografis yang diikuti oleh nama diri. Gitu ya. Pada dasarnya, cara nulisnya itu nggak usah kapital, pulau, sungai, gitu kan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan ada nama dirinya, ada identitasnya, dia bakal ditulis kapital. Kayak misalkan gini, pada awalnya pulau itu ditulis gini doang, bukan kapital. Tapi ketika ditambahin jadi pulau Jawa, dia akan menjadi kapital ininya karena ada nama identitasnya atau nama dirinya. Kalau negara itu dia ada beberapa pengecualian ya teman-teman, kayak bangsa, suku, eh, bahasa, ya gitu. Jadi ini Pulau Biawak udah benar ya teman-teman. Termasuk Pulau Pari juga ini juga udah benar. Karena dia ada identitasnya. Di sini ada Pari namanya. Gitu. Nah, oke, mungkin sedikit menarik ya ini soal negara. Jadi ada beberapa pengecualian teman-teman termasuk negara juga. Ada penulisan bangsa, bahasa, suku, terus wilayah. Nah, segini aja kali ya. Ya, aksara juga sama. Ini misalkan misalkan kayak gini, wilayah Indonesia gitu. Cara nulisnya gimana teman-teman? Apakah gini? Kita singkat ya, wilayah Indo atau wilayah Indo. Yang benar yang mana teman-teman? Yang atas, yang bawah. Ya, W-nya tetap kecil ya. Jadi meskipun dia ada namanya, ada nama Indonya, ada nama dirinya nih, tetap si wilayah ini W-nya kecil. Termasuk suku, bangsa, bahasa juga. Kalau bahasa tadi bagus banget tadi yang nanya soal bahasa Jepang. Itu kalau misalkan dia konteks bahasa di sana adalah mata pelajaran gitu. Ya, tak benar. Batak.
Aku lupa orang tuh kapital atau enggak ya. Aku juga lupa. Aku bangun tidur guys. Jadi orang enggak deh kayak. Kapital deh kayak. Lupa deh. Lupa deh guys. Cari-cari dulu aja. Aku lupa orang tuh kapital ya. Kalau mapel pasti kapital. Ya, ini masih ada tergantung lagi. Nah, itu nanti ada hubungannya sama sama keilmuan teman-teman. Nanti dah kalau Pulau Indonesia, nah pulau kan yang ini teman-teman. Ya benar, kalau bahasa Indonesia di sana itu konteksnya adalah mata pelajaran gitu. Nanti kalau dia nama keilmuan juga beda lagi teman-teman. Apa pembahasannya? Kalau nama keilmuan tuh kalau nggak salah dia nggak akan kapital. Kalian lebih enak kalau kalian tanya pas kelas Kamala. Nanti beliau akan jelasin apa gimana bedanya nama keilmuan, terus kayak apa mata pelajaran dan lain sebagainya. Coba nanti nanya aja kelas Kamala. Gitu. Bakal jelasin. Terus 10 sebuah ekskavator mengeruk laut. Nah, ini ya. Ingat teman-teman, kalau apa namanya tuh predikat transitif itu wajib bukan wajib, itu memerlukan objek. Nah, predikat transitif sama si objek itu adalah dua entitas yang tidak bisa terpisahkan teman-teman. Jadi dia tuh harus benar-benar bersatu, tidak boleh dijeda oleh apapun. Kan ingat kan gitu ya, tidak boleh dijeda oleh apapun. Mau itu dijeda oleh konjungsi, ini pengecualian untuk bahwa mau dijeda oleh konjungsi ataupun dijeda oleh tanda baca, misalkan kayak koma. Nah, benar banget tadi kata Ayu, letak permasalahan di sini itu adalah ada di bagian sininya, teman-teman. Ini ya, ada komanya di sini. Di mana koma ini itu akan mengaburkan si objeknya gitu. Jatuhnya nanti ini dari sini itu bakal jadi keterangan doang gitu. Padahal predikat predikat di apa ya dari sini tuh ini nggak akan bisa jadi objek teman-teman, dari ini ke sini tuh nggak akan bisa jadi objek teman-teman, karena di sini udah ada jeda di sini gitu. Jadi perbaikannya kayak gimana? Perbaikannya adalah nggak boleh ada koma di sini ya. Jadi ingat ya, teliti ya teman-teman, kalau ada predikat-predikat transitif itu jangan sampai dijeda oleh apapun, mau itu dijeda oleh konjungsi ataupun dijeda oleh tanda baca. Dijeda oleh konjungsi itu maksudnya kayak gimana sih? Kayak misalkan menyatakan tentang, nah itu juga gak boleh ya teman-teman, kecuali satu doang pengecualian konjungsinya, itu konjungsi bahwa gitu. Nah, terus kita lihat nomor 15. Jumlah pohon mangrove yang kian menyusut tidak mampu lagi menahan pesisir dari abrasi. Ini juga benar ya teman-teman, nggak ada kata yang salah. Makanya jawaban yang benar adalah yang D gitu. Seperti itu. Subjek sama predikat juga nggak boleh dipisah. Dipisah konteksnya di sini dipisah oleh sebenarnya masih karena subjek predikat itu nggak saklek teman-teman. Jadi nggak harus subjek ada di sebelah kiri dan predikat ada di sebelah kanan, karena subjek predikat itu masih bisa dirubah-rubah. Kayak misalkan polanya jadi predikat subjek. Nah, kalau polanya predikat subjek berarti namanya apa teman-teman? Kalimat apa? Inversi. Nah, habis itu subjek juga bisa banget untuk dijeda, bukan jeda, lebih ke dijelasin lebih lanjut dengan keterangan aposisi. Nah, itu juga bisa, teman-teman gitu. Jadi eh tergantung dulu di jedanya tuh kayak gimana dulu gitu. Perluasannya subjek juga bisa kok dapat dapat perluasan gitu. Gitu ya. Jadi ini memang soalnya salah, tapi kalau kita ambil ada kecualinya, itu jawabannya adalah yang D. Gitu. Aman, kita lanjut nomor 2. Penulisan kata bercetak tebal. Siapa yang mau jawab? Aristoteles boleh. Penjelasan nomor 10. Aku dari kamar mandi. Penjelasan nomor 10. Penjelasan nomor 10. Oh, nomor 10. Oke, bentar. Ini itu, buset. Lu nonton nonton recordnya aja kagak. Masa gue ini lagi nonton recordnya aja, udah. Seru siapa ke kamar mandi. Ya udah. Oke, lanjut teman-teman. Siapa yang mau jawab nomor ini? Aku boleh nggak? Boleh Aristoteles. Jadi penulisan kata yang bercetak tebal
pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat yang 16 yang dimana kata pantai pun. Nah, kan partikel pun ini digabung ketika dia merujuk pada kata hubung gitu kayak bagaimanapun, adapun dan lain-lain. Sementara di kalimat 16 ini di tepi pantai pun ini bukan sebagai kata penghubung tapi kayak mengarah ke tempat gitu kayak pantai. Ya itu berarti partikel punnya itu dipisah. Ini itu pantai pun gitu, punnya itu dipisah. Itu. Oh, Oke, jadi jawabannya opsi opsi yang E. E. Kalimat nomor Ya, 16. oke. Opsi E. Boleh, boleh. Bagus, bagus. Thank you, Aristoteles. Mantap nih. Kue Tio, mau yang nomor ini juga atau mau nomor selanjutnya? Nomor 3 aja, Kak. Oke, Yang nomor boleh. 3. Siap. Oke, siap, siap. Oke, bener banget. Aduh, lapar ya lagi. Bener banget tadi kata Aristoteles kalau jawabannya adalah E, yang E gitu. Penjelasannya itu kayak gimana sih teman-teman? Ingat ya, partikel pun itu ada dua tipe penulisan. Pertama, partikel pun yang memang enggak sih. Sebenarnya pada dasarnya partikel pun itu harusnya dipisah. Pun, sebentar. Pun yang bermakna kayak juga itu dipisah. Nah, pun di sini itu maknanya mirip-mirip kayak juga. Pohon-pohon di tepi pantai juga mulai mati dan bibit pantai semakin tergerus. Ini tidak bagus ya teman-teman. Jadi pun di sini itu maknanya adalah juga. Dan ketika pun itu bermakna juga, itu akan ditulis terpisah ya teman-teman. Kecuali ada beberapa pun-pun yang memang dia ditulis serangkai. Apa aja Kak? Cek EYD. Karena di sana akan ada kayak meskipun, bagaimanapun, sekalipun. Bahkan aku ditolong teman-teman kalau misalnya kalian masih bingung soal pun ini, tonton record yang DWU bagian apa ya? Bagian kata. Karena aku pernah jelasin soal perbedaan sekalipun sama sekalipun. Ya kedengarannya sama tapi itu sekalipun maksudnya kayak perbedaan sekalipun sama sekalipun ya. Ada perbedaannya gitu. Nanti kalian nonton aja. Oke, jadi jawabannya bener banget yang E. Jadi harusnya memang ditulisnya itu pantai pun. Pantai pun gitu. Oke. Itu semakin kenapa, Kak? Semakin itu baku atau enggak, teman-teman? Arianto tidak pernah masuk sekalipun. Arianto tidak masuk. Ya, benar, MG, benar, benar. Pakai tanda pisah enggak, Kak? Enggak usah. Enggak usah, ngapain pakai tanda pisah? Ya, karena harusnya makin ya kata bakunya itu. Gitu deh. Lanjut, nomor 3. Boleh ketiwau. Oke, Ya, ini Kak. kenapa namanya teman semua ya? Oke, boleh. Kak Ketiwau. mau lihat teksnya. Lihat teksnya. Nah, itu kan ada Ketiwau teks. hilang. Oh, Kan itu teks 11 kan, Kak. Nah, aku biasanya lihat teks sebelumnya dulu. Nah, di teks 10 itu kan jawab sebuah ekskavator menggerus laut dangkal dan mencabut puluhan ribu pohon mangrove berusia 3 tahun yang ditanam warga secara swadaya. Nah, terus yang kalimat 11 itu kan titik-titik aktivitas pengurukan pasir. Nah, aku jawabnya selain itu karena di yang teks 11 itu dia itu memberikan perluasan dari aktivitas pengerukan pasir itu. Jadi kan selain itu kan berfungsi untuk perluasan perluasan bacaan sebelumnya gitu, Kak. Jadi aku jawabnya yang itu. oke, jadi jawabannya adalah selain Selain itu. itu.
Oke, bagus banget Ketiwau. Oke, Terus kalau thank you Ketiwau. Apa? enggak Kak, enggak jadi. Lanjutin. Lanjutin dulu cepetan. Oh, aku pengen itu sih Kak, nganu yang opsi-opsinya juga. Kalau yang Oh, boleh. sedangkan itu kan nggak boleh di awal kalimat ya Kak. Dia kan apa sih namanya konjungsi. Pokoknya yang dia di sebelumnya itu harus dikasih koma gitu. Terus kalau yang opsi yang lain menurutku juga nggak terlalu cocok sama itu bacaannya selanjutnya gitu Kak. Gitu aja sih Kak. Oke. Nggak mau yang kalau sementara itu gimana sementara itu? Kalau sementara itu nunjukin itu enggak sih Kak, kayak waktu atau Hmm, kayak perbandingan waktu gitu atau gimana? Aku kurang tahu sih Kak maksudnya. Tapi biasanya oke. aku ngiranya kayak sementara itu kan perbandingan waktu gitu. Oke. Oke, bagus banget Ketiwau. Terima kasih ya Ketiwau. Ya Kak, sama-sama. Oke. Oke, Doain aku teman-teman. ya Jadi, Kak. oh boleh, boleh, boleh. Mau Ketiwau, Ketiwau ini kan sastra sastra mesin kan? Iya, sastra Ya, mesin aku Kak. doain ya UGM teman-teman. Kak. Semoga Ketiwau masuk sastra mesin UGM. Betul, makasih. Amin. 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 Sastra mesin UGM ya. Amin, amin. Beneran, beneran. Ketiwau tuh apa sih? Psikolog, katanya Ketiwau mau masuk FH, ya nggak sih? Iya Kak, aku mau ganti Kak. Apa kan kapan itu aku konsul sama Kak Najwa itu loh Kak, yang dari kimia UGM. Iya. Nah Oh itu ya, sama terus aku, Najwa. iya aku curhat-curhat itu kan. Terus aku tuh bingung pengen pilihan satunya FH atau FC. Terus akhirnya setelah curhat itu aku kayak bisa nentuin aku pengen FH gitu Kak. Tapi yang pilihan duanya ini aku kayaknya nggak jadi ke FC gitu loh Kak. Aku pengen apa ya Kak? Aku tertarik sama kehutanan malahan Kak. Lah, itu katanya orang yang dari kehutanannya aja pengen pindah FH kebetulan. Aduh, Siapa sorry Kak? ya. Ya, Aduh, jangan, jangan, jangan dibocorin. Takut, takut geter orangnya. soalnya kemarin aku nanya ke Kak Salwa juga. Terus gitu. Ya udah deh Oke, Kak, aku tapi FH aja. ya gak apa-apa. Tapi FH aja udah gak apa-apa, gacor. Tapi nanti, nanti ya pilihan dua gampang lah. Nanti kan masih lumayan lama juga ya. Dipikir-pikir lagi aja. Apakah emang mau kehutanan atau apa itu gampang lah. Tuh. Oke, Ya nanti Kak. kita, aduh, Oke. guys, jadi colokan. Oke, semoga lolos ya jadi justisia muda. Aduh, ini celokanya di Amin. mana? Nih, Nanti semua aku orang pengennya jadi itu Kak, apa apa? jadi Nurul ketiga. Jadi Nurul kedua. Soalnya namaku ada Nurulnya. Kok ini ya? Apa? Nurul apa namanya? Di tengah-tengah Nurulnya. Enggak di awal. Sumpah Nurul juga. Nurul apa namanya? Nurul Di Eva Izafatiyah. ada. Ih, lucu. Lucu, lucu. Bagus banget lagi namanya. Oke, ditunggu ya. Jadi Iya Kak. Kak W. Sivitas Akademika Fakultas Hukum UGM. Oke, Siap. mantap. Oke, kita bahas soalnya. Jangan lupa, oh iya, jangan lupa aminin teman-teman ya. Semoga Tio masuk masuk lolos lolos FHUG, mami. Oke, nah jadi bener banget kalau misalkan teman-teman mau nyari soal kata sambung kayak gini atau kayak nyari kalimat rumpang, kalau misalkan teman-teman nggak nemu ataupun kayak polanya tuh
kayak gini ya. Jadi kalimat ruangnya itu ada di awal-awal gini. Biasakan teman-teman baca dulu at least satu kalimat sebelumnya. Satu kalimat kira-kira itu konjungsi yang dibutuhkan itu harus fungsinya yang kayak gimana sih. Jadi gitu ya pola ngerjain soalnya. Lihat dulu kira masih enggak para robot enggak masih sos enggak sih. Sumpah guys, emang kayak suara borak gitu ya? Sumpah. Kok gitu ya? Perasaan nih laptop kagak benernya tiap pas gua pakai mulu. Perasaan pas kelas Kamal gak pernah kenapa-napa deh. Kok gua yang kena ya? Ya udah nggak apa, ya udah. Pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi polanya adalah gimana caranya kalian itu mengerti dulu kira-kira yang dibutuhkan atau pola dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya itu kira-kira dia polanya itu kayak gimana. Apa yang diperlukan, konjungsi jenis apa yang diperlukan. Apakah dia pertentangan, atau dia penambahan, atau dia malah apa ya, nyebutin kayak hal lain gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan kita lihat kalimat 10-nya sebuah ekskavator itu dia ngegeruk laut dangkal dan mencabut puluhan ribu mangrove gitu-gitu. Nah, habis itu kalimat 11-nya di sini masih ngomongin soal aktivitas penggerukan pasir gitu. Jadi sebenarnya ini tuh masih satu pembahasan dengan kalimat 10 yang mana itu ngomongin soal penggerukan ini, penggerukan laut dangkal ini, ekskavator yang menggeruk ini. Nah, makanya kalimat 11 ini dia sifatnya lebih ke informasi tambahan. Sumpah, kayak sumpah. Masih kayak borak nggak? Masih kayak guys. Guys kayak kayak kena angin gede. Tapi ini sebenarnya aku emang deketin sih. Ini masih kayak angin gede. Sumpah kenapa ya? Enggak, udah aman. Ya udah. Nah, kayak ini pas ini enggak? Pas ini enggak kayak boraksnya. Pinggirku kipas. Ya, maaf ya. Gitu ya. Jadi di sini tuh dia poinnya tuh lebih ke soal nambahin informasi gitu loh. Jawaban yang paling tepat memang ada nambahin informasi gitu. Kalau sementara itu dia sebenarnya mirip-mirip tapi fungsinya kurang tepat untuk di kalimat ini gitu. Tapi secara fungsi itu hampir mirip-mirip sementara itu sama selain itu gitu. Dia ngomongin keadaan yang berbeda dari satu keadaan yang lain. Hilang-hilang tadi apa? Hah? Hilang-hilang. Hah? Hilang-hilang. Hilang-hilang apa? Hilang-hilang. Kok hilang-hilang?
Ada suaranya nggak? Ada ada suaranya nggak yang ini? Ada suaranya. Maaf, kalian off cam ya. Oh, emang permasalahannya bukan di off cam on camnya. Kan jahat banget sih. Malah agak gempa. Ya maaf. Yaudah, lanjut ya. Udah ada suaranya kan? Ya udah sih, ya udah sih. Nah, ini ini eh, ini suaranya masih kayak robot nggak? Ih, sumpah. Ini gimana? Ini udah bener enggak. Iya, mungkin karena teman-teman. Ini suara kipas. Nah, coba ini kipasnya lagi coba yang nurul di lah. Kenapa di kick? Oh, ya udah sih teman-teman nggak mau aku on cam. Ya udah lanjut dulu. Nah, jadi masih satu fungsi-fungsi cuma pemakaiannya lebih tepat kalau pakai selain itu di sini gitu. Em, dengan demikian itu dia lebih ke konjungsi kesimpulan ya. Dengan demikian tuh dia lebih kesimpulan. Dan di sini nggak ada sesuatu yang perlu disimpulkan. Jadi memang tidak tepat kalau dipakai ini memang ini kesimpulan. Untuk itu juga sama, dia lebih ke mirip kayak konjungsi kesimpulan sehingga kurang tepat untuk digunakan gitu. Jadi kalau ditulis itu ya. Jadi memang paling tepat adalah selain itu karena tadi dia menggambarkan satu kondisi dengan kondisi yang lain gitu. Oh iya dan juga teman-teman ini sedikit fun fact aja gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti ini di kuliahan, sumpah, kenapa kayak robot? Emang kayak robot ya? Kok bisa kayak robot? Capek, udah nah. Udah guys, terima kasih ya untuk part ini. Aku have fun sekali teman-teman. Ya, jadi sekian dulu aja. Gue ngecek mic yang satu lagi, emang kagak ada. Aku ngecek mic yang satu lagi. Bentar. Aku ngecek yang ini, akun yang ini bukan 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 hilang kok. Cek. Ada suaranya nggak? Ini ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Ada. Nah, udah ini emang laptopnya aja guys. Udahlah. Saya lupa belum di share screen. Udah, kita pakai ini aja.
Session to kok nggak bisa? Bentar guys. Nah, sekarang ada suaranya juga nggak? Ada ya. Kayak kita nggak bisa nyelesain soal ini semua. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, aduh maaf, share screen-nya lupa. Jadi memang nggak boleh on cam. Tapi ini suaranya masih aman nggak? Suaranya masih aman nggak? Soalnya di aku error. Oke. Saya ya teman-teman. Mencoba untuk share screen dulu. Maaf. Ya. Oke ya, jadi kalau misalkan kalian tuh nulis misalkan ya. Ini di satu sisi. Di satu sisi lalalala, lalalala. Terus ini kalimat baru di sisi lain. Nah, jadi kalian nanti kalau misalkan kalian kuliah gitu ya, itu perlu untuk menulis tuh kayak gini, kata dosenku kayak gini. Jadi kalian kalau misalkan di satu kalimat udah nulis di satu sisi, dan berarti harus ada di sisi lain. Atau enggak kebalikannya, biasanya ada orang yang nulis di sisi lain doang, tanpa pakai kata di satu sisi sebelumnya. Jadi ini keduanya tuh harus ada gitu. Itu sedikit fun fact aja lah. Gitu ya, jadi jawabannya adalah bener yang B. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 4, siapa yang mau jelasin nomor 4? Boleh. Siapa yang mau jelasin nomor 4? Udah. Aku mau. Coba ngomong lagi. Kalau Kak, Aku kedengeran nggak? Ya, yang mana ini? Yang mana? Mau Asti, mau Sarah? Aku duluan boleh nggak? Boleh. Ya udah. Iya. Oke. Gimana? Jadi, bentar dulu. Kalimat 14 kan? Oke. Hasil tangkapan ikut luntur karena terumbu karang yang menjadi tempat berlindung ikan semakin berkurang. Nah, kata luntur di situ itu refers to yang Oh iya, bentar. double nggak sih, Kak? Lanjut. Ming, aku yang salah, maaf. Oke, jadi kalau yang opsi A itu tuh terjun tuh kayak ngegambarin air jatuh gitu loh. Kalau jatuh ada benda yang jatuh, kalau naik gak mungkin banget, kalau merendah tuh kayak ya gak mungkin juga ikan merendah gitu. Jadi
opsi yang paling pas itu tuh yang D, yang menurun, gitu. Oke, aku mencoba untuk berbicara dengan laptop. Apakah suaranya aman, teman-teman? Suara dengan laptop ini aman, teman-teman? Tolong dikonfirmasi dulu. Oke, terima kasih. Ya, bener banget tadi Asti Popeta. Coba tadi siapa sih tadi? Aku nggak kelihatan lagi namanya. Eh, Sarah jawabannya mau mau ada jawaban berbeda atau mau pembahasan yang lebih lanjut atau mau nomor selanjutnya, Sarah? Aku jawab yang menurun juga sih, Kak. Oke. Soal selanjutnya aja berarti ya. Yang selanjutnya kebetulan aku masih kayak salah gitu kalau jawabnya. Oke, Next aja, Kak. nggak apa-apa dong, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke. Oke, jadi di sini kan nanyain kata yang menggantikan luntur. Nah, kalau lihat ke teks, ini kan kita ngomongin tangkapan ikan laut luntur karena jadi intinya si hasil tangkapan ikan ini itu luntur karena terumbu karang yang menjadi tempat berlindung ikan semakin berkurang gitu. Nah, luntur ini kira-kira maknanya tuh apa, teman-teman? Luntur ini maknanya kira-kira apa? Emang pudar ya? Ya, jadi hasil tangkapan ikan ini itu berkurang, itu nurun gitu. Hasil tangkapannya tuh jadi dikit. Kenapa? Karena si terumbu karang ini jadi makin berkurang gitu. Jadi hasil tangkapan ikannya juga makin ikut kurang. Nah, kira-kira yang paling tepat itu mana? Yang tepat adalah menurun. Gitu. Jadi bener banget ya jawabannya adalah yang D kayak gitu. Itu sesimpel itu. Oke, lanjut. Siapa yang mau bahas nomor 5? Siapa siapa yang mau bahas nomor 5? Aku Boleh mau strawberry. Boleh, jadi boleh. nomor 5 itu pertanyaannya kan bentukan kata yang tidak sesuai dengan maksud yang tertuang dalam kalimatnya ditunjukkan pada. Nah, aku tuh mikirnya kalau ada pertanyaan kayak gini tuh kita cari kata yang nggak sesuai atau yang salah. Maksudnya yang dalam konteksnya tuh nggak sesuai gitu loh. Contohnya kalau ini kan aku jawabnya yang C, terbakar. Terbakar itu ada di kalimat 6. Nah, di situ kan kalimatnya rata-rata seseorang terbakar sekitar 0,42 kalori per pon berat badan, dan selanjutnya. Nah, menurut aku terbakar di sini tuh nggak logis, maksudnya kayak, emang iya seseorang terbakar? Seseorang terbakar, itu kan kalau dipikir-pikir kayak nggak nyambung ya, kayak nggak logis, makanya aku pilih opsi itu, dan menurut aku yang benar itu harusnya membakar. Seseorang membakar sekitar 0,42 kalori. Gitu, Kak Wohek. Ini yang hilang strawberry atau apa? Halo, halo. Ya kocak. Kocak ya. Ada-ada aja. Ya, lanjut. Halo. Tadi kedengaran nggak, Kak? Lanjut strawberry. Ada suaranya nggak? Tadi, halo. Ada suaranya nggak? Mana? Suara aku yang nggak ada ya? Suara aku yang nggak ada atau suara strawberry yang... Aduh, capek banget lagi.
Oh, ada semua. Tapi kok suara strawberry aku nggak ada ya. Guys, capek banget. Aku dengar suara Ini Kawahek, mana tapi udah Dewi Kawahek nggak udara. dengar suara aku. Dewinya kagak bener lagi. Emang cek. Halo, halo. Coba strawberry ngomong dong, strawberry. Aku udah ngomong. Strawberry. Suara strawberry nggak ada, coy. Coba ngomong lagi strawberry. Halo Kawahek, udah kedengeran belum? Nah, yang ini kedengeran. Boleh. Lanjut. Oke. Tadi sampai mana ya? Bentar. Ini strawberry nggak hilang lagi kan? Enggak Kak, itu share screen-nya aku mau lihat soalnya. Nah, jadi aku tuh jawab yang terbakar itu karena menurut aku setelah aku baca-baca itu tuh kayak nggak cocok gitu. Jadinya jatuhnya kalimatnya nggak logis. Karena kalau misalnya seseorang terbakar itu kan seseorangnya terbakar gitu kayak serem banget gitu. Terus nggak nyambung sama kalimat setelahnya. Jadi setelah aku pikir-pikir jawabannya itu harusnya seseorang membakar karena si membakarnya itu sebagai predikat yang aktif. Jadi kayak si seseorangnya yang ngelakuin. Kalau terbakar itu kan jatuhnya kayak pasif ya. Jadi gitu Kawahek. Halo. Aman. Oke. Bentar. Oke, mantap. Makasih banget strawberry. Oke, sama-sama Kawahek. Tempat saja supaya kita menggunakan wifi. Memang harusnya tadi iya ini kok nggak bisa ya? Coba bentar. Ini aku lagi coba share screen lagi. Oke, sebentar. Oke. Suaraku aman kan teman-teman? Oke, suaranya kayak yang di berita-berita. Emang suara berita kayak gimana deh? Ya, oke, bener banget ya tadi yang dijelasin sama Strawberry kalau misalkan ada kelogisan di sini ya. Sebenarnya bukan kelogisan sih, lebih ke penggunaan imbuhan. Ketika kalian berbicara seseorang terbakar, berarti ini kan yang terbakar itu seseorangnya. Padahal konteks di sini itu bukan seseorang yang terbakar, tapi si seseorang ini itu membakar sekitar 0,42 kalori. Jadi yang terbakar itu sebenarnya adalah kalorinya, bukan orangnya. Jadi inilah pentingnya penggunaan imbuhan ya, teman-teman. Jadi yang paling betul adalah dengan menggunakan imbuhan ya, membakar gitu, bukan terbakar. Karena benar tadi katanya takut banget kan kalau misalkan pakai terbakar, itu berarti yang terbakar adalah manusianya gitu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 6. Jawabannya yang C. Karena C itu cinta. Lanjut, nomor 6. Oke, siapa yang mau jawab nomor 6? Boleh. Yang duluan ngomong. Lihat ini dong, apa kalimatnya? Mana 8? Oh ini ya. Oke. Aku jawabannya meskipun jumlah ini tidak signifikan untuk keterangan, setiap kalori itu subjek,
yang dibakar itu predikat yang udah dipasifin, tetap berkontribusi pada pengeluaran energi harian itu pelengkapnya. Udah, makasih. Oke, thank you, Fir. Farhat, mau ada jawaban lain? Saya milih yang A, Kak. KSPK. Yang A. Kenapa tuh yang A? Meskipun jumlah ini tidak signifikan, kan keterangan ya. Setiap kalori yang dibakar itu apa sih subjek, tetap berkontribusi itu predikat, pada pengeluaran energi harian itu keterangan. Soalnya kan pada itu kalau nggak salah nih preposisi dia. Sekian, Oke. Kak. Oke, sekian. Siap, terima kasih. Oke, ada 2 jawaban nih. Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Nah, ada yang mau jawab C nggak? Mau jawab C nggak? Ada. Oke. Oke, kita coba bahas dulu aja ya. Meskipun jumlah ini tidak signifikan, kira-kira menurut teman-teman ini polanya apa? Kira-kira menurut teman-teman polanya apa? Dari sini sampai sini. Itu adalah keterangan, betul banget. Ini adalah keterangan, teman-teman. Sebenarnya ini balik lagi, ya udah gitu. Terus subjeknya itu kira-kira dari mana sampai mana, teman-teman? Subjeknya itu apakah setiap kalori itu subjek? Subjeknya sampai dibakar. Sampai dibakar. Jadi kita harus nunggu dulu dia dibakar, guys. Jahat banget kalian. Sampai yang dibakar, gitu. Bener banget, teman-teman. Jadi subjeknya itu sebenarnya dari sini sampai sini, gitu. Kenapa, Kak? Dari sini sampai sini? Karena ingat, teman-teman, ada ini. Yang itu namanya apa? Perluasan. Ada unsur perluasan di sini, teman-teman, ya. Jadi makanya subjeknya itu ini dia tetap ngikut ke subjek gitu. Karena ada unsur perluasan yang ditimbulkan oleh partikel yang di sini. Nah, predikatnya berarti yang mana? Predikatnya itu adalah yang tetap berkontribusi gitu. Dan pada pengeluaran ini bener banget tadi ini jadi keterangan ya, keterangan. Sebenarnya alasannya bukan karena dia preposisi, karena ingat frasa preposisional itu enggak cuma bisa menjadi penanda keterangan aja, tapi masih bisa menjadi pelengkap, bahkan bisa menjadi predikat gitu. Jadi sebenarnya alasannya bukan karena preposisi aja gitu, tapi ya memang di sini posisinya adalah sebagai keterangan. Biasanya tuh di ke daripada kepada tuh biasanya memang keterangan gitu. Itu ya. Jadi polanya kita temukan adalah KSPK gitu. KSPK berarti jawabannya adalah yang oke. It's okay, Fir. Justru bagus. Lebih baik menjawab salah, terus tahu yang benarnya kayak gimana daripada ini. Yang kerjanya cuma ngetawain aja, ngetawain apa mic-nya kagak bener-bener gitu. Kagak mau jawab-jawab, kagak mau gitu. Tapi ikutan ngetawain aja gara-gara mic-nya. Ya, gak apa-apa. Yang penting jadi tahu, oh ini salah, berarti tahu benernya apa gitu. Gitu ya. Jadi yang benar adalah KSPK. Oke, lanjut. Lanjut, nomor 7. Nomor 7. Manakah yang paling tepat sebagai inti kalimat 5? Siapa yang jawab? Ih, banyak banget lagi. Ih, oke. Kak izin turun ya, Kak. Aduh, pegel nih. Iya, terima kasih. Siap. Save the stage. Oke. Boleh, siapa nih yang mau duluan ngomong? Halo Kak, Halo. Ih, lucu banget namanya. Ya. Nah, ya. halo Kak. Halo. Emang ini gak ada suaranya ya?
Aku udah ngomong, ada suaranya nggak? Emang suaraku nggak ada, guys? Suara aku Kak, ada iya nggak? bener atuh. Ih, Ada. ih suaraku ada nggak? Teman-teman, kalau suaraku bilang Ada, Wahek ada Kak. gitu. Oh ada, ya udah. Udah lanjut. Oke, Aku lanjut. baca kalimat 5-nya ya. Tidur Oh, siang dapat membakar sejumlah oke. kecil kalori tergantung pada berbagai faktor, seperti berat badan, usia, dan tingkat metabolisme individu. Manakah yang paling tepat sebagai inti kalimat dari kalimat 5? Nah, setahu aku, inti kalimat itu fokusnya ke subjek sama predikat. Tapi tergantung konteks. Kalau misalkan predikatnya transitif, dia ngebutuhin objek. Kalau misalkan yang intransitif, dia nggak perlu objek. Nah, yang di kalimat 5 ini, predikatnya itu predikat transitif, yaitu dapat membakar. Jadinya dia tuh butuh objek. Objeknya sejumlah kecil kalori. Jadi jawabanku D, Kak. Oke, mantap banget. Iya. Oke, mantap. Bagus, jawabannya bagus. Terima kasih, Oke, Kak. ya sama-sama, makasih juga ya. Ada lagi yang mau jawab? Wih, Kedengeran nggak? boleh. Nggak kedengeran. Dong. Tapi kalau sekarang beneran gak kedengeran loh. Kedengeran nggak? Kalau ini beneran kedengeran. Nah, ini baru kedengeran. Nah, kalau sekarang nggak ada lagi suaranya. Cek. Kedengeran nggak, Kak? Memang. Cek. Nah, Kedengeran ini baru nggak, Kak? kedengeran. Ini kedengeran. Oke. Oke, izin jawab ya. Sebenarnya aku belum ngerjain karena aku Boleh. belum dapat soalnya. Karena aku limber soalnya. Nah, tapi berdasarkan yang aku baca di nomor 7 untuk kalimat inti, benar banget tadi yang dikatain sebelumnya. Di sini tuh kebetulan kan kalimat inti predikat transitif yang membutuhkan objek. Nah, kenapa aku bisa nyumpulin transitif? Karena setahuku tuh kalau transitif itu bisa dipasifkan, kayak membakar dapat dibakar gitu-gitu. Jadi, karena ini transitif, aku juga sama jawabnya yang D, yaitu tidur siang dapat membakar sejumlah kecil kalori gitu. Oke, mantap. Keren. Oke. Lah, kita coba lihat teman-teman kalimat 5. Ini benar sama yang dijelasin oleh teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita ngomongin soal inti kalimat, kita fokus dulu mencari subjek predikatnya atau enggak subjek predikat objek kalau misalkan dia ternyata transitif gitu kan. Nah, di kalimat 5 ini kita temukan subjeknya itu adalah tidur siang. Nah, dapat membakar ini jadi predikatnya. Kira-kira dapat membakar ini teman-teman butuh objek atau enggak? Perlu nggak sih kalian menjawab pertanyaan dapat membakar apa yang perlu dibakar sama si tidur siang ini? Butuh ya. Makanya dia butuh objek. Objeknya adalah sejumlah kecil kalori. Gitu. Nah, tergantung pada ini itu kan dia akan jadi pelengkap gitu. Nah, ada konteks pertanyaan inti kalimat. Ada konteks pertanyaan inti kalimat. Ini yang paling penting adalah segini aja. Ambil segini aja gitu. Jadi jawabannya adalah yang tidur siang. Nah, gini ya. Jadi nggak usah dipepetin ke pelengkap, nggak usah ditambahin keterangan. Cukup aja subjek, predikat, objek aja udah cukup. Ketinggalan nggak, Kak? Enggak kok, ini baru soal nomor 7. Baru soal nomor 7. Tapi kebetulan emang udah dimulainya dari jam 10 sih. Berbagai macam. Kak, aku boleh Kalau tanya nggak, Kak? berbagai macam. Boleh. Yang tergantung pada berbagai faktor itu masuknya keterangan atau masih pelengkap? Makasih. Menurutku pelengkap sih.
Menurutku pelengkap. Tadi kan kata Kak Wohe kalau di ke daripada kan aku taunya tadinya tuh kan kayak pasti keterangan gitu kan, tapi ternyata kan, bukan belum tentu keterangan. Itu bedain kalau di ke daripada sebagai keterangan sama pelengkap tuh gimana, Kak? Nah, sebenarnya itu tergantung lagi ke konteks pemakaiannya tuh kayak gimana. Kayak sebenarnya ini bukan salah ininya ya, tapi lebih ngelihat dari sininya sih, enggak yang langsung ngelihat preposisinya. Cuma kalau aku pribadi melihat tergantung pada berbagai faktor ini dia melengkapi. Karena ingat baik lagi ke pelengkap itu fungsinya melengkapi, sedangkan keterangan itu dia menambahkan sebuah keterangan, gitu kan. Jadi mungkin kalau mau dipecah tuh bisa eh apa ya? Enggak sih, enaknya gak usah dipecah, enaknya langsung dipakai dijadiin pelengkap aja dari tergantung ini tuh. Cuma si apa ya? Kurang enak deh kalau tergantung pelengkap itu aku lupa pelengkap itu bisa ini enggak ya? Coba bentar ya. Intinya sebenarnya ini bisa di breakdown satu-satu, bisa dipecah jadi kayak tergantung ini jadi keterangan tuh bisa. Cuma lebih enak kalau langsung di kesiniin aja kayak gitu. Cuma ya kalau dalam konteks kayak gini itu kesininya nggak usah dipikirin karena kita fokus langsung aja nyari subjek predikat ininya. Jadi jangan sampai nanti kalian in case ngerjain soal dan pusing untuk menentukan pola kalimat selanjutnya yang padahal itu sudah terjawab dengan kalian mencari subjek predikat objek doang kayak gitu. Kalau Oke, menurutku itu terima kasih pelengkap Kak sih. Wohe. Oke, sama-sama. Jadi tergantung fungsinya ya, gitu. Sebenarnya juga kemarin sempat nanya ke Kak Fauzan kan, kayak cara membedakannya tuh kayak gimana dan jawaban Kak Fauzan pun demikian gitu. Jadi kayak tergantung fungsinya, apakah dia memang melengkapi atau memang dia sebagai penanda keterangan gitu. Gitu ya. Jadi jawabannya bener yang D. Lanjut, kata ini pada kalimat 8, itu siapa yang mau jawab? Jawab. By the way, Aku mau boleh nggak? by the way, boleh Sarah. By the way, ini ya apa teman-teman maaf ya. Jadi pembahasannya jadi agak lama gara-gara tadi banyak ngelik atau apalah gitu. Oke, langsung Sarah lanjut. Boleh. Ya Kak, jadi yang kalimat 8 itu kan meskipun jumlah ini tidak signifikan. Tidak signifikan itu kan berarti seperti kayak dia tuh belum dipastikan gitu kan. Nah, di sini di kalimat sebelumnya itu ada jadi seseorang yang memiliki berat badan 150 pon akan membakar sekitar 63 kalori. Nah, sekitar itu kan juga sama ya Kak, kayak belum bisa dipastikan gitu. Jadi aku jawabnya itu yang D. Nah, sebenarnya tanpa perlu kita ke situ, kalau kita baca kalimatnya secara habis pun kita bisa jawab karena setelah jumlah ini tidak signifikan, dia membahas setiap kalori. Dan dari pilihan yang ada itu yang membahas ada kalorinya itu cuma pilihan D. Jadi aku jawabnya yang D yaitu sekitar 63 kalori. Gitu Kak. Oke, bagus banget nih Sarah. Enak banget penjelasannya. Bener banget nih apa kata Sarah ya. Oh, ya kita bisa merujuk dari kalimat sebelumnya, tapi kita juga kadang bisa lihat dari sininya gitu kan. Ternyata ketika kita ngeliat dari kalimat selanjutnya juga itu ngegambarin eh, kira-kira ini di sini tuh apa. Cuma kalau misalkan emang teman-teman kepusingan, coba dilihat satu kalimat sebelumnya. Sama kayak ketika kalian mencari rumpang, itu cari kalimat sebelumnya, satu kalimat sebelumnya aja gitu. Nah, kalau kita lihat di kalimat 7, itu kan seseorang memiliki berat badan 150 pon akan membakar sekitar 63 kalori. Nah, meskipun jumlah ini tidak signifikan, setiap kalori yang dibakar. Gitu. Jadi, ini itu merujuknya ke masalah kalori ini. 63 kalori ini. Makanya jawaban yang paling benar adalah yang D. Gitu. Bagus banget. Oke. Makasih Lanjut. Kak. Oh ya, tapi sebelumnya teman-teman. Oke, thank you juga. Ini kan 15 soal ya, tapi ini baru 9 soal. Nih mau sampai 10 apa gimana? Halo guys, mau sampai 10 apa gimana? Apa tiba-tiba gas, gas, gas? Wah, beda.
Udah, oke, lanjut teman-teman. Siapa yang mau jawab nomor 9? Aku kak, boleh nggak? Boleh, Sashimi boleh. Ih, kok lucu banget itunya. Aku Boleh jawab ya Sashimi. kak. Yang nomor 9 itu per pon sama per jam itu kata nggak baku. Nah, setelah aku, pon itu kan satuan berat, jadi harus dipisahin dari per. Nah, per jam itu juga, jam itu kan penulisan nggak baku. Jam itu kan tentang waktu, jadi harus dipisah juga sama per. Nah, jadi jawaban yang benar itu yang B, per spasi pon berat badan per spasi jam saat tidur. Gitu. Oke, mantap. Bagus banget, Sashimi. Jadi jawabannya yang D ya? Yang B kak, yang B. Yang B ya? Iya. Bentar. Oh, ini ada komanya ya, sorry. Oke. B. Thank you, Sashimi. Bagus banget jawabannya. Jadi benar banget ya. Makasih kak. Teman-teman kalau Oke, sama. Nah, kalau misalkan kalimat-kalimat kayak gini, soal-soal kayak gini, kalian tuh gak usah ya untuk nge-scroll-scroll lagi. Dulu mana ya kalimatnya, gak usah. Langsung dilihat aja di sini gitu kan. Karena di sini udah disebutin frasanya itu apa. Nah, ingat ya teman-teman, ini kan penulisan partikel per ya. Ini udah pernah kita bahas di DWU yang bab penulisan kata per yang berarti tiap. Ya, salah satunya berarti tiap. Itu dia ditulis terpisah. Nah, kalau di sini itu kan dia berarti tiap juga ya. Tiap pon berat badan tiap jam saat tidur gitu kan. Jadi memang seharusnya dia ditulisnya terpisah gitu. Karena penulisan per itu digabung ketika itu dia lebih ke ngomongin soal kayak satu per dua gitu. Jadi kayak gini konteks-konteks per itu digabung gitu. Tapi basically per itu rata-rata dia dipisah apalagi yang bermakna tiap gitu. Nah, per di sini juga itu maknanya tiap kan. Jadi kayak ini tiap pon, terus berat badan tiap jam gitu. Makanya dia harusnya dipisah. Jadi penulisan yang paling benar adalah benar tadi kata Sashimi. Itu opsi B, per pon dipisah. Terus ini juga sama per jamnya dipisah gitu. Seperti itu. Apakah dipahami atau ada yang masih pusing soal penulisan per? Kalau pusing, aku tonton record. Ya, kenapa ada komanya? Itu salah. Coba kita lihat konteks kalimatnya. Kira-kira perlu nggak ada koma di sini? Ketika teman-teman melihat konteks kalimat. Perlu nggak sih ada koma antara per jam sama per pon? Perlu nggak kira-kira? Nggak perlu ya? Ya. Makanya kita nggak usah menambahkan koma di sana. Karena memang tidak diperlukan fungsinya. Seperti itu. Aman? Aman, Li? Coba kalau nggak ngerti bilang ya. Aman nggak? Aman. Oke. Lanjut nomor 10. Siapa yang mau jawab nomor 10? Siapa yang mau jawab nomor 10? Siapa yang mau jawab nomor 10? Gak ada yang mau jawab, guys. Sumpah. Sumpah gak ada yang mau jawab. Mana? Bentar. Ya, di atas. Oke. Udah, oke. Oke, silakan Ayu. Aku jawab ya. Oke. Nomor 10 kan ya? Tadi aku tinggal ke toilet soalnya. Oke, karena ternyata aku ditinggal orang-orang mulu ya. Oke, nomor 10 benar. Nomor 10 itu kalimat yang tergolong kalimat baku adalah kecuali bentar. Itu tadi aku jawabannya yang bentar Kak, bentar.
Nggak Bentar, apa, bentar. nggak apa. Tadi aku Iya, udah iya, baca. iya, ditungguin. Bentar, jangan ditinggal. Enggak, Mana ya? Bentar. ayo ya. Hitungan ketiga, Ya, ayo ya, nggak jawab ya, kita ya. kick ya. Bentar. Jawabannya itu kalimat 4. Kalimat yang tergolong aku adalah kecuali kalimat 4 itu tuh katanya dikutip dari channel News Asia, harusnya ditulis miring. Kenapa tuh harus tulis miring? Karena dia tuh sama aja kayak media massa, kan di itu ada tuh aturan yang menyuruh kalau misalnya judul media massa tuh harus ditulis miring. Oke, mantap. Terima kasih, Ayu. Sama-sama. Oke, kita coba lihat ya. Yang nomor 1. Ini ada seorang turis Thailand berusia 49 tahun tewas diserang seekor gajah. Buset, kasihan juga ya dia diserang gajah. Siapa yang matinya mau diserang gajah? Siapa yang mau mati diserang gajah, guys? Ya, jadi ini Thailand di sini udah benar ya, dia ditulis kapital karena dia adalah sebuah nama negara. Berdua. Saat itu, nah ini kan kalian mungkin bertanya-tanya ya, entah bertanya-tanya nggak sih kenapa ini nggak pakai koma? Ini keterangan loh. Kalian bertanya-tanya nggak? Pasti tidak ada yang bertanya-tanya soal ini. Tidak ada kan? Tidak ada yang sumpah tidak ada yang bertanya-tanya. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih ini nggak pakai koma gini? Nggak ngeh tuh. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Ada yang boleh, ada yang enggak. Kenapa boleh? Kenapa enggak? Kenapa boleh? Kenapa? Ya kan aku nanya, kenapa kamu jadi nanya lagi? Nah, jadi sebenarnya memang nggak semua keterangan ini tolong didengarkan ya adik-adikku tercinta. Jadi memang tidak semua keterangan juga itu perlu ada komanya di awal. Jadi nggak semua keterangan itu saklek harus ada keterangan di awal. Contohnya keterangan yang kayak gimana tuh Kak? Biasanya keterangan-keterangan waktu, keterangan-keterangan yang menunjukkan waktu itu dia nggak akan pakai pakai koma teman-teman. Kayak misalnya gini, di siang hari Nurul makan gitu kan. Nah, ini tuh nggak apa-apa, nggak pakai koma karena biasanya keterangan-keterangan yang sifatnya dia keterangan waktu itu nggak apa-apa nggak pakai koma. Jadi ini juga nggak apa-apa nggak pakai koma karena dia sifatnya keterangan waktu. Ya boleh gitu ya. Jadi udah benar air terjun ini udah benar kapital karena ada nama dirinya. Ini kan unsur geografisnya ini ada nama dirinya, udah benar. Taman Nasional di Thailand, ingat ya, ini nggak perlu kapital karena ini Taman Nasional di Thailand. Bukan Taman Nasional Thailand, which is Thailand adalah nama Taman Nasional. Tapi ini lebih ngomongin soal Taman Nasional yang ada di Thailand gitu. Dia belum disebutin identitas Taman Nasional itu apa, makanya dia nggak kapital. Nomor 3, Taman Nasional itu ditutup pada Jumat, ini udah benar. Penulisan hari teman-teman, pakai koma, ini buat tanggal, ini juga bulan. Ingat ya, bulan itu sakral tertulis kapital. Nomor 4, dikutip dari ini benar ya. Jadi dia adalah nama media massa. Harusnya nama media massa itu harus ditulis miring. Coba, yang miring itu apa aja? Ingat-ingat ya. Yang miring itu adalah judul buku, judul film, album lagu, siniar, lakon, nama media massa. Satu lagi apa? Acara televisi. Nah, 7 gitu. Ya, jurnal itu yang miringnya itu adalah nama jurnalnya. Kalau judul jurnalnya itu dia tetap menggunakan tanda petik. Kak, sorry, diseleksi atau diseleksi. Nah, ini dia, teman-teman. Kira-kira yang benar yang mana? Ditonton ya record DWU soal penulisan apa ya, aku lupa ya penulisan pokoknya ada record DWU EYD, tonton ya biar bisa ngebedain. Nah, itu benar-benar basic banget gitu.
Oke. Jadi yang benar adalah ini ya, dia harus dimiringin. Terus tadi aku lihat-lihat banyak banget ya yang jawab nomor 5. Coba kita lihat. Peristiwa itu adalah yang pertama di Taman Nasional. Ini udah benar. Karena udah ada namanya. Beda kayak tadi, Taman Nasional di Thailand. Ini kan masih belum jelas ya. Nah, ini udah ada namanya nih, namanya Pukradueng, Pukradueng gitu. Jadi nama tamannya adalah Pukradueng gitu. Udah ada nama tamannya. Nah, makanya dia ditulis kapital karena dia udah ada identitasnya. Namanya apa? Pukradueng gitu. Pukradueng di Provinsi Timur Laut Lui. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa provinsinya tidak kapital? Kenapa Timur Lautnya tidak kapital? Ingat-ingat teman-teman. Provinsi di sini itu dia belum menunjukkan satu provinsi yang khusus. Belum nunjukin satu provinsi yang beneran provinsi ada, kayak dia ingat ya, penulisan geografis ketika dia nggak diikuti oleh nama diri itu dia akan ditulis non kapital. Sama dengan ini, dia belum ada nama dirinya. Lah, ini Timur Laut Lui maksudnya apa, Bang? Nah, Timur Laut Lui ini itu artinya adalah ada sebuah provinsi di bagian timur lautnya Provinsi Lui. Nah, si Lui ini kapital karena dia nama provinsi gitu. Dia adalah nama provinsi. Nah, si timur laut ini dia menunjukkan arah mata angin. Masih lag nggak? Lag ya? Ya, jadi timur laut ini dia menyatakan arah mata angin. Nah, kira-kira arah mata angin itu kapital nggak, teman-teman? Nah, pinter ya, arah mata angin nggak perlu kapital. Jadi ini tuh maknanya adalah ada provinsi di timur laut, di bagian timur lautnya Lui. Lui ini nama provinsi, kayak gitu. Itu ya, jadi dia nggak perlu kapital. Makanya jawabannya yang benar adalah jawaban yang nomor 4. Ini yang salah ya, harusnya dia ditulis miring gitu. Saat itu kan tidak harus dikasih koma. Nggak jadi masalah juga. Jadi lebih ke kalau mau dikasih koma wes boleh, kalau nggak dikasih koma juga nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalkan teman-teman itu ngelihat contoh-contoh yang ada di literatur kayak tata bahasa baku bahasa Indonesia ataupun buku penyuluhan gitu, itu pasti teman-teman akan banyak menemukan keterangan-keterangan waktu itu tidak memakai koma kayak gitu. Lanjut, mau jawab nomor 11. Siapa yang mau jawab nomor 11? Boleh. Halo Kak. Ini kedengeran nggak suara aku? Kedengeran kah? Kedengeran nggak ya? Oh, kedengeran berarti. Kedengeran nggak ya? Oke. Yang nomor 11 itu aku sebenarnya ada bingung mau jawab yang B apa yang C. Cuman aku jawabnya yang C karena di cara catatan aku itu yang korban itu subjek. Terus yang diidentifikasi sebagai Jeranun itu aku nulisnya tuh sebagai keterangan ini sih Kak, keterangan tambahan atau aposisi. Nah, yang predikatnya itu yang di Brasal, terus yang keterangannya itu dari provinsi Chachoengsao di Timur Bangkok. Nah, aku udah bingung keterangan tambahan itu sebenarnya dimasukin ke pola kalimat apa enggak gitu. Oke. Tapi aku jawab C. Oke, thank you. Bagus pertanyaannya. Oke. Tadi jawabannya itu adalah kita coba bedah satu-satu deh. Nah, ini kan korban ini adalah sebagai subjek ya. Korban ini sebagai korban ini sebagai subjek dan yang diidentifikasi ini dia sebagai keterangan aposisi. Nah, keterangan aposisi itu apa sih? Keterangan aposisi itu adalah keterangan yang dia menerangkan subjek. Jadi dia menerangkan subjek. Jadi penjelasan lebih lanjut dari subjek. Nah, asal ini dia akan menjadi sebuah predikat. Dari sini itu kan dia bakal jadi keterangan. Nah, biasanya sih teman-teman ya, sejauh aku mengerjakan soal, biasanya tuh keterangan aposisi dia tetap akan dianggap sebagai
penjelasan dari subjek, makanya dia akan tetap disebut sebagai subjek. Kecuali kalau misalnya dia dijelasin dari awal kalau itu adalah keterangan aposisi. Nah, bisa teman-teman pilih itu keterangan aposisi. Tapi kalau misalkan dia nggak ada, itu biasanya bakal dirapel, bukan dirapel, bakal dijadiin subjek aja kayak gitu. Karena balik lagi tadi esensi keterangan aposisi itu dia adalah sebagai sebagai penjelas si subjeknya gitu. Jadi bener banget jawabannya adalah SPK. SPK. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Itu ya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Buset, ada penguasa konstitusi namanya. Boleh, Val, penguasa konstitusi. Coba lihat teksnya, Kak. Sumpah demi. Oke, oke. Ini ya. Ya, kesalahan penulisan tersebut itu terdapat pada nomor 9 ya. Ya, nomor 9 itu salahnya pada kata timur. Karena apa ya? Bentar, Kak. Apa? Ya, kata timur karena kata timur tersebut itu tidak itu, Kak. Aduh. Tidak mengikuti nama diri. Kalau penulisan yang benar itu termasuk kalau penulisan yang benar dari arah mata angin itu misalnya Jawa Timur itu baru timurnya besar ya, Kak. Kalau itu tadi timur Bangkok itu tidak termasuk besar ya, Kak. Mungkin itu dulu, Kak. Karena tidak mengikuti nama diri. Oke, mantap, mantap. Bener banget jawabannya. Val, penguasa konstitusi. Ini Val mau masuk FH kah? Iya bener, Kak. Sumpah, FH mana, Val? FH UGM. Ih, gacornya memang mantap. Silakan masuk ya. Nanti kita menguasai konstitusi bareng-bareng. Mual. Nggak apa-apa, seru-seru. Oke, thank you, Val. Bener banget tadi yang dijelasin sama Val. Ini kesalahannya dari kalimat 9, teman-teman. Kenapa? Karena ingat ya, kalian tuh harus bisa membedakan. Jujur ya, kalian harus agak aware soal ini karena nggak tahu kenapa. Kemarin tuh aku dari sejak UTBK sampai UTUL, ini soal tuh keluar, guys. Soal penulisan arah mata angin tuh keluar. Nah, Timur Bangkok ini dia bukan nama sebuah geografis, tapi dia adalah menyatakan arah mata angin. Maksudnya adalah di bagian timurnya Bangkok, gitu kan. Jadi si provinsi Chachongsao. Nah, si provinsi Chachongsao ini dia ada di bagian timurnya, sebelah timurnya Bangkok gitu. Timur di sini adalah arah mata angin. Makanya dia perlu ditulis non kapital. Jadi jawabannya adalah yang 9. Gitu. Mantap, bagus banget. Oke, sedikit lagi nih. Lanjut. Siapa yang mau jawab? Nomor 13. Siapa yang mau jawab nomor 13, guys? Masa nggak ada yang mau jawab? Sumpah. Jadi deh, aku jelasin aja deh. Boleh. Ilah, ini dibolehin lagi jawab. Boleh. Boleh lah. Ini Tapi kalimat 13-nya ya. Tapi aku sekalian nanya boleh nggak? Ya, boleh. Nomor 13 itu jawabannya A, karena kalau kalimat aslinya itu kan setelah kejadian tersebut, Departemen Taman Nasional Satwa Liar dan Konservasi Tumbuhan atau BNP menerapkan beberapa protokol keselamatan termasuk menutup semua jalur di mana gajah liar terlihat. Salahnya itu kan kata di mana gajah liar terlihat. Seharusnya itu setelah
kejadian tersebut, Departemen Taman Nasional, Satwa Liar dan Konservasi Tumbuhan menerapkan beberapa protokol keselamatan termasuk menutup semua jalur di tempat. Jadi di mana itu diganti di tempat gajah terlihat. Terus kenapa yang lainnya salah? Opsinya karena dia itu nggak usah pakai koma setelah kata BNP karena bukan aposisi, karena nggak menambah tentang departemen atau lembaga, melainkan menjadi sebuah keterangan. Udah itu aja. Oke, thank you Ayu. Mantap, bagus bagus penjelasannya. Bener banget ya, tadi kata Ayu kalau kesalahannya itu di sini sebenarnya adalah di bagian di mananya. Ingat ya teman-teman, jangan mencampur adukan sebuah kalimat berita dengan sebuah kalimat tanya. Nah, ini itu adalah kalimat berita, gitu kan. Jangan dicampur dengan kalimat tanya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan nulis nih, jadi mahasiswa nih, Amin. Itu jangan sampai nulis boleh. Boleh, kenapa? Itu yang aku udah ngirim di komentar. Aku bingung, bukan bingung sih, kepo aja soalnya belum dijelasin. Suruh nunggu part 2 katanya kalau mau jelasin. Nah, berarti harus ditunggu part 2 aja. Nggak dikirim-kirim. Nah, itu ditunggu aja part 2-nya dari Sirdinan karena itu udah disuruh ditunggu part 2. Jadi aku tidak berani menjawab. Jadi disuruh tunggu part 2 aja. Ya. Ya, jadi tunggu part 2 dari Mas Dinannya gitu. Oke. Soalnya disuruh tunggu sih. Nanti takutnya emang mau ada surprise. Oke, lanjut. Mungkin karena 2 soal lagi aku jelasin aja ya biar cepat. Nah, ini kan nomor 14 tuh kalimat manakah yang terdapat kesalahan penulisan kata gitu kan. Ini ada opsi 9, 7, 4, 2, 3. 9 kita coba lihat, meski demikian kedalamannya masih misterius bagi saya modern, udah benar. 7, Laut pokoknya mencakup sekitar kilometer persegi dari Selat Gilbert di barat, Lebanon di timur. Oke. 7, 4, sistem sonar itu memancarkan serangkaian denyut akustik pendek. Topografi di bawah air kita di bawah 2, 3. Bentar, ini kayaknya aku udah salah lihat deh. 7 coba. Laut mencakup kilometer persegi kata yang terdapat kesalahan penulisan kata. 7, 4, 4. Sistem sonar itu memancarkan serangkaian denyut akustik pendek untuk mengungkap topografi bawah air. Kapal tersebut berlayar. Nah, ini ya. Kesalahannya ada di sini. Mati. Mana? Ini ya. Ingat ya teman-teman, unsur geografis. Ini kan unsur geografis ya. Basically dia ditulis non kapital. Oh, oke, makasih, thank you teman-teman yang udah pada ngetik. Sorry. Nah, basically kan unsur geografis itu dia ditulisnya non kapital. Tapi ingat teman-teman, ketika dia udah dimasukin sama nama diri, udah ada nama dirinya, itu kan ditulis kapital. Nah, sedangkan di sini tuh ada nama dirinya. Makanya harusnya si pantainya ini harus ditulis kapital. Gitu ya. Jadi kesalahannya di kalimat 2. Yang lainnya udah benar sih. Lanjut, terakhir nih nomor 15. Kata yang tepat untuk mengisi kalimat terumpang pada kalimat 2. Ini kapal tersebut berlayar laut Mediterania.
berlayar ya kapal tersebut Mediterania. Jawabannya apa? Melalui ya? Melalui bukan sih? Melalui, ya kan? Melalui kan? Apa Sasimu mau jawab? Ini jawabannya melalui. Kenapa melalui? Karena kapal tersebut berlayar melalui laut Mediterania. Jadi kita perlu memahami konteksnya yang ada. Nah, kalau misalkan kita memasuki itu kurang enak, mendekati juga kurang enak, menjauhi juga kurang enak, apalagi mengitari ya, karena mengitari itu dia perlu ada konteks dulu ngejelasin soal si kapalnya muter gitu kan, ini kan nggak ada ya. Jadi ini konteksnya lebih ke si kapalnya itu berlayar dia melalui melalui laut si ini laut Mediterania ini gitu. Jadi memang yang paling tepat ketika kami konteksnya itu adalah yang paling tepat itu gitu. Bukan memasuki. Kalau memasuki lebih ke nih gitu. Kalau mendekati dia konteks belum masuk justru ya. Jadi dia masih deketin doang gitu. Menjauhi malah tidak konteks gitu. Mengitari juga tadi perlu ada penjelasan dulu kalau si kapal ini tuh memang muter-muter ada di sana gitu. Makanya jawabannya adalah melalui. Seperti itu teman-teman. Udah deh selesai 15 soal. Cepat banget udah 15. Kocak cepat dari mana? Boleh mau nanya, yang mau nanya boleh dulu. Kenapa dulu? Kenapa dulu? Kenapa dulu? Ya, by the way, maaf banget ya teman-teman. Ini banyak nge-lag-nya. Sorry banget, sorry banget, sorry banget, sorry banget. Jadinya nggak apa. Takutnya kalian jadi bosen karena nge-lag. Lanjut PPU. Kagak mau, ini udah jam 12 ya, adik-adik. Kalian harus istirahat. Dul, mau nanya apa, Dul? Gue nungguin lu. Nah, bentar. Kok nggak bisa? Halo Kak, aku mau tanya dong. Apa itu tidur? Nah, masalahnya yang perlu tidur tuh. Boleh Dul. Eh, kan aku kirim itunya ya Kak, kalimatnya. Itu kan ada ditulis kalau misalnya Beryl Bigman, koma, ketua platform nasional. Nah itu tuh aku bingung, ketuanya itu pasti kapital atau emang kecil ya Kak, kalau konteksnya kayak gini. Biasanya tuh dikapitalin sih. Berarti kalau kayak misalnya uh, konteksnya kayak gini, misalnya kayak ketuanya diganti kepala, itu berarti kayak tetap harus kapital juga. Karena dia tuh merujuk ke satu orang. Oke Meskipun Kak, dia terus konteksnya aposisi kan. Tapi iya, aposisi di sini itu kan dia merujuk ke si Berli ini kan gitu. iya. Terus Beryl. aku mau tanya juga Kak, Mm. kalau penggunaan kata sang itu misalnya kayak sang ratu, sang raja, itu tuh kapital kayak sang Mm-mm. ratu, sang rajanya dua-duanya, atau emang nggak kapital, atau emang kayak sang itu tuh diperuntukkan kapitalnya cuma buat buat Tuhan gitu Kak? Basically sejauh yang aku tahu cuma untuk Tuhan. Kecuali kalau itu penulisannya di judul. Atau enggak, itu gelar. Nah itu bisa jadi Oh, berarti kalau misalnya kayak kalau gelar. eh, Gimana misalnya lanjut. kalau misalnya ditulisnya tuh kayak Sang Ratu Inggris, nah berarti itu Inggrisnya doang yang besar atau gimana? Sang Ratu Inggris tuh bisa jadi ini
Ini konteksnya dia udah ngerujuk ke satu orang belum Sang Ratu Inggris ini? Aduh, aku Perlu juga dilihat lupa. Ada dulu siapa? kalimatnya. Aku lupa ada di airdrop Nah, mana. ini oke. Ini perlu dilihat dulu kalimatnya gitu. Sebenarnya penulisan Sisang tuh basically dia kan non kapital. Tapi biasanya konteks dia kapital itu adalah unsur ketuhanan. Tapi kadang-kadang juga dia bisa ditulis kapital ketika dia itu ada di judul nih, ada di judul. Karena kan kalau judul kan dia kapital ya. Terus bisa aja kalau dia itu nama gelar. Bukan gelar. Apa ya? Apa ya sebutannya tuh? Enggak deh, kayaknya gelar juga. Tapi basically pokoknya si sang itu dia ditulisnya kapital ketika Tuhan sih, rata-rata Tuhan. Kalau kalau sang kayak gitu biasanya jarang ditulis kapital gitu. Aku lupa inget sih, tapi nanti aku coba cari lagi ya. Oke, Kak, terima kasih. Oke, tapi yang jelas ini kalau misalkan dia nggak ngerujuk ke satu orang, kalau misalkan Ratu Inggris ini Batan ya, itu apa namanya dia jelas nggak kapital. Dia kapitalnya di Inggrisnya doang gitu. Berarti di Inggrisnya doang, Ratu, ratunya juga nggak kapital. benar, Ratu Inggris. Ratu Inggris. Ratu Inggris. Ratu Inggris tuh dia Ratu Inggris nama jabatan kan jatuhnya ya. Presiden Indonesia. Ratunya gak usah kapital deh. Aku lupa lagi. Nanti aku jelasin di saluran deh. Nanti aku lihat dulu ini ya. Aku lupa ingat soalnya. Oke, Kak, terima kasih. Oke, oke. Jujur ya, ini agak lupa karena memang sudah lama gak belajar Indo juga, guys. Sorry ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Terakhir kali aku belajar Indo adalah ketika UTBK. Jadi itu basically sudah hampir 1 tahun yang lalu aku belajar Indo. EYD bab 3 kapan? Kan aku udah nawarin ke kalian. Apa mau EYD apa airdrop atau bab 3? Sekalian bilangnya airdrop. Ya udah aku airdrop. Gitu. Aku sudah ini nggak bisa guys, besok nggak bisa guys karena besok aku harus ini, besok aku harus rapat, ada rapat teman-teman dan ini juga maaf banget ya kalau misalkan teman-teman minta aku apa DWU lagi, maksudnya kayak nambahin soal lagi tuh nggak bisa karena besok kuliah guys, besok kuliah gitu. Lanjutin cerita yang waktu itu dong, cerita yang mana sih? Bulan puasa katanya DWU setiap hari dulu iya, oh yang naik kereta. Sampai mana ya dulu ceritanya? Tahun ini ya kagak tahu lah. Ya semoga aja memang ternyata ini ibu-ibu sampai ibu-ibu. Ya pokoknya pada akhirnya waktu itu aku duduknya berempat terus tiba-tiba ibu-ibunya pergi karena ternyata si ibu-ibunya itu dia adalah ibu menyusui. Jadi dia nggak duduk karena anaknya nggak apa-apa itu recordnya matiin aja udah. Thank you, bye. Jadi